Kota Lubuk Linggau yang berada di sebelah barat Provinsi Sumatera Selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dapat ditempuh melalui perjalanan darat sekitar 7 jam dari kota Palembang dan kini juga bisa ditempuh melalui perjalanan udara. Kota Lubuk Linggau memiliki berbagai macam potensi pertanian, perkebunan, hingga perikanan, dan hingga saat ini masih menjadi salah satu penyumbang beras di Provinsi Sumatera Selatan. Selain tanaman padi di daerah ini, juga terkenal dengan sentra produksi tanaman buah-buahan seperti alpukat dan buah durian. Buah durian yang melimpah saat panen setiap tahunnya membuat harga menjadi tidak stabil, dan inilah yang membuat para petani merugi. Selain itu, melimpahnya buah durian saat panen membuat si raja buah ini dapat membusuk. Salah satunya petani durian di Kota Lubuk Linggau, Imam Senin, yang memiliki kebun dengan jumlah 36 batang buah durian lokal, seperti durian bakul, durian jelojo, dan durian tembaga. Sejak ditanam tahun 1988 lalu, hingga kini sudah menghasilkan ribuan buah durian setiap musimnya. Kebun durian yang ditanam Bapak Imam Senin memiliki ciri khas tersendiri karena buah durian tembaga yang ditanam memiliki ciri khas buah berwarna kuning dengan tekstur buah tebal, rasanya manis dan bijinya tipis. Setiap tahun buah durian yang dihasilkan berjumlah ribuan, sehingga pasar tidak mampu lagi menampung secara keseluruhan dan banyak yang membusuk jika tidak diolah dan diawetkan. Untuk jenis durian tembaga tidak kalah bersaing dengan durian Medan. Bahkan pengunjung yang datang ke kebun miliknya sangat suka dengan durian khas Kota Lubuk Linggau ini. Kita ini memang di wilayah Selatan 1, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, itu sentranya durian. Istilahnya bagaimana mengupayakan katakanlah perkebunan usaha tani rakyat secara perorangan ini kita himpun dalam artian ketika buah duriannya cukup banyak dan bagaimana untuk dimanfaatkan. Nah, makanya kita cari ide-ide bahwa Lubuk Linggau itu punya potensi dalam artian bagaimana Lubuk Linggau itu menjadi sentranya durian. Harganya bisa stabil, bisa menopang istilah itu ekonomi masyarakat, petani durian di wilayah kita ini. Oleh karena itu, makanya kita cari terobosan dan ada ide-ide dari anak, ada inovasi durian ini dibuat pancake, dibuat bolu koja duren namanya. Nah, bolu koja duren sehingga orang menikmatinya tuh ini bahwa durian ini bisa dibikin berbagai macam. Jadi macam-macam durian ini ada kita bikin untuk durian kupas. Kalau durian kupas masih ada biji, dikemas. Ada yang beratnya 5
apa itu 5 on. Kemudian ada yang dikemas 9,5 on, tidak sampai sekilo, Pak. Ini ada yang durpas, durian kupas, ada lagi daging. Nah, daging itu tempatnya diolah setelah dibuka dari kulitnya, diolah, bijinya dilainkan, buang, isinya tadi dibikin daging durian. Nah, dari daging durian inilah berkembang bisa dibikin pancake tadi, terus bisa dibikin bolu koja duren, kemudian bisa dibikin macam-macam lah. Yang kira-kira kue-kue itu memerlukan bahan bakunya dari durian. Jadi kita sudah mencoba dan sudah dijual. Bahkan pemesannya ada dari Bengkulu, ada dari Pangkal Pinang, ada dari Palembang, kemudian Jambi, dan daerah sekitarnya. Buah durian asli kota Lubuk Linggau memang belum terkenal seperti durian Medan maupun durian Montong. Namun sudah mulai dilirik masyarakat sejak dibuat berbagai makanan olahan. Sebelumnya, masyarakat di kota Lubuk Linggau, terutama orang tua para petani sebelumnya, sudah menanam durian lokal seperti durian jelojo, durian bakul, dan durian tembaga karena rasanya yang khas. Jumlah durian lokal yang sudah ditanam sebelumnya kini sudah berumur tua dan harus diremajakan sehingga produksi durian dari daerah ini tidak akan hilang. Untuk itulah harus dilakukan inovasi terhadap buah durian sehingga saat sedang tidak musim durian, warga atau pengunjung yang datang ke kota Lubuk Linggau dapat selalu menikmati buah durian. Dukungan juga dapat diberikan kepada para petani dengan selalu memberikan penyuluhan bagaimana mengembangkan buah durian varietas unggul dengan mengawinkan jenis durian lokal dan Bangkok. Imam Senin sebagai petani kota Lubuk Linggau yang berinisiatif mengolah buah ini menjadi berbagai makanan dan diawetkan menjadi salah satu terobosan bagi pengembangan buah durian ke depan. Nantinya, warga di Sumatera Selatan dapat menikmati buah durian sepanjang tahun, walaupun tidak sedang musim durian. Selain itu, harga buah durian akan tetap stabil sepanjang tahun.
dengan rasa dan tekstur buah yang tidak berubah karena sudah diolah dan diawetkan. Inovasi di bidang kuliner seolah tidak ada habisnya, karena selalu ada varian baru yang diolah dan dikemas untuk menarik minat para pembeli. Melimpahnya buah durian dari kebun orang tuanya menjadi berkah tersendiri yang menjadikan dua bersaudara buah hati Bapak Imam Senin, Reza Ahabul Kahfi dan Erina Nurwan Risa, mengolah durian menjadi pancake durian asal kota Lubuk Linggau. Berpikir untuk mengolah durian yang jumlahnya ribuan agar tidak membusuk, diciptakanlah berbagai macam olahan buah durian seperti pancake durian, kue mojo durian, dan durian yang diawetkan. Sambil berdiskusi bersama orang tuanya, Reza dan adiknya berpikir bahwa durian tembaga dari kota Lubuk Linggau tidak kalah dengan durian dari Medan, karena jika diolah dengan baik dapat memiliki nilai jual yang menjanjikan. Jadi sempat terpikirlah oleh kita kan, kok selama ini banyak orang dagang durian di pinggiran jalan raya itu kan. Kalau kita berpikir kan seharusnya durian ini bisa menjadi penghasilan tambahan kita. Jadi pada musim berikutnya kita punya ide. Dari daging durian ini kita berpikir bisa buat apa lagi. Selama ini kan ada pancake. Nah, jadi olahan pancake itu kita bisa buat dari bahan baku daging durian. Bahan baku daging durian selain pancake itu ada juga kue koja yang selama ini cuma campuran pandan, kita coba dengan tambahan durian kan. Fokusnya kita kepada olahan durian. Pada olahan durian, di mana nanti kalau ada tamu datang, lihat durian bisa makan langsung di tempat, pilih kan. Nanti kita siapkan raknya buat durian itu. Nanti tamu-tamu bisa milih durian mana yang mereka sukai. Ya, ada durian lokal, ada montong nanti. Kalau kita lihat untuk daerah kita ini belum cukup banyak durian. Jadi kalau seandainya stok di daerah kita lagi kosong, kita cari ke daerah lain. Seperti daerah tetangga, daerah Tebing kan itu Kabupaten Pelawang. Kemarin pernah sampai ke Padang, ke Medan. Pokoknya nanti di mana musim durian kita berangkat dengan mengirimkan anggota kita. Jadi bagaimana caranya walaupun durian sudah tidak musim lagi, tapi kita tetap mempunyai stok durian. Inovasi olahan durian menjadi salah satu nilai tambah, terutama bagi kaum milenial, karena di masa pandemi saat ini dapat meningkatkan ekonomi keluarga.
Pengolahan buah durian memang belum banyak dilakukan karena membutuhkan berbagai macam proses yang harus dipelajari. Dukungan dari pemerintah setempat untuk pengolahan buah durian harus terus dilakukan, terutama pihak terkait agar dapat terus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk pancake sendiri dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat pembeli, seperti dibuat berwarna-warni dan dikemas dengan rapi dan elegan. Bahan pembuat pancake durian berasal dari durian tembaga asli, dari kebun, dan bahan lainnya yang higienis dengan para ahli yang membuatnya. Olahan makan di sini ada seperti pancake, koja, terus durpas, daging durian. Juga kita memproduksi pancake durian itu bahan-bahannya dari bahan-bahan higienis seperti tepung, sagu, susu, telur, vanili, gula. Kalau pembuatan pancake itu seperti gandum, itu kita pakai takaran, terus baru kita masuki sagu, telurnya itu telur putih sama telur kuningnya dipisahin, terus susu 500 gram, sama dengan vanili, terus kita kocok baru kita lenggang. Iya, durian itu yang harus udah dikikis, dipisahin dari bijinya. Harus durian yang dari batang, yang benar-benar masak di batang. 600 box satu hari. Pembelinya itu kalau misalkan omset 1 tahun, misal pancake aja itu bisa nyampe 7.000 box. 1 bulan. Dari mana-mana, ada yang dari Medan, Palembang, Pangkal Pinang. Kalau Palembang itu hampir setiap hari. Linggau ini sedikit sih, kita banyak memproduksi pesanan-pesanan dari luar kota. Kalau dibawa ke luar kota, kalau misalkan dia beku, itu bisa tahan sampai 1 hari 2 hari, tapi dalam keadaan beku. Kalau misalkan enggak ditaruh dalam freezer, dia cuma bisa tahan 1 hari. Iya. Ada packingan khususnya, ada kita vakum. Dari vakum biar baunya itu nggak kemana-mana, misalkan bawa ke luar kota, ada wadahnya, ada wadah packaging sendirinya. Dalam sepekan, permintaan akan buah durian yang sudah dikemas dalam wadah, serta berbagai macam olahan durian yang dipesan pelanggan mencapai 4.000 box, baik kemasan ekonomi maupun medium.
Bahkan pelanggan yang datang saat ini lebih banyak dari luar kota Lubuk Linggau. Bahkan ada yang dari kota Bengkulu, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, hingga Jakarta, Bogor, dan Bandung. Dari olahan buah durian inilah, kini Reza dan saudaranya mampu menyerap tenaga kerja berjumlah 18 orang yang berasal dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Olahan durian dapat menjadi salah satu inovasi bagi masyarakat untuk mendapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Sementara sumber daya alam yang berlimpah dapat menjadi pendapatan daerah jika dikelola dengan baik dan selalu berinovasi. Dengan kemajuan teknologi saat ini, diharapkan dapat tetap bertahan di masa pandemi ini.